Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafika Nur Sabrina. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori sinyal. Apa sih teori sinyal itu dan bagaimana hubungannya dengan rasio keuangan? Yuk langsung aja kita simak materinya. Di dalam bukunya di tahun 2013, Brigham dan Houston mengemukakan bahwa sinyal merupakan suatu tindakan yang diambil oleh manajemen di suatu perusahaan untuk memberikan petunjuk kepada investor tentang bagaimana manajemen menilai prospek perusahaan tersebut. Teori sinyal atau signaling theory berawal dari tulisan George Akerlof pada karyanya di tahun 1970, yaitu The Market for Lemons, yang memperkenalkan istilah informasi asimetris atau asymmetry information. Akerlof 1970 mempelajari fenomena ketidakseimbangan informasi mengenai kualitas produk antara pembeli dan penjual dengan melakukan pengujian terhadap pasar mobil bekas. Teori sinyal menunjukkan bagaimana perusahaan yang berkualitas baik dengan sengaja dapat memberikan sinyal pada investor, sehingga investor dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan berkualitas buruk. Di dalam signaling teori, terdapat dua aktor utama, yaitu yang pertama, signaler atau pemberi sinyal, yang memperoleh informasi sebagian merupakan informasi positif dan sebagian lagi negatif, yang akan bermanfaat bagi pihak luar atau outsider. Menurut Connelly 2011, informasi tersebut misalnya informasi tentang suatu produk atau jasa, atau informasi berupa tentang hasil awal dari sebuah divisi atau unit. Selain itu, dapat juga berupa informasi akhir tentang penjualan yang dilaporkan oleh divisi penjualan. Yang kedua, ada receiver atau penerima sinyal, yang merupakan orang luar yang kurang informasi tentang organisasi, namun berharap mendapatkan informasi tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang informasi dalam teori sinyal, yaitu ada kualitas informasi dalam teori sinyal. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakikatnya menyajikan keterangan, catatan, atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi yang lengkap, relevan, akurat, dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Selanjutnya yaitu efek dari sinyal. Signaling teori menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar, karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar, yaitu investor dan kreditor. Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi asimetri. Salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar. Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik atau sinyal buruk. Jika pengumuman informasi tersebut sebagai sinyal baik bagi investor, maka terjadi perubahan dalam volume perdagangan saham. Pengumuman informasi akuntansi memberikan sinyal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa yang akan mendatang, sehingga investor tertarik untuk melakukan perdagangan saham. Dengan demikian, pasar akan bereaksi yang tercermin melalui perubahan dalam volume perdagangan saham. Dengan demikian, hubungan antara publikasi informasi, baik laporan keuangan, kondisi keuangan, ataupun sosial politik terhadap fluktuasi volume perdagangan saham dapat dilihat dalam efisiensi pasar. Pasar modal efisien didefinisikan sebagai pasar yang harga sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang relevan. Hubungan antara teori sinyal dengan rasio keuangan. Secara garis besar, signaling teori erat kaitannya dengan ketersediaan informasi. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan bagi para investor. Laporan keuangan merupakan bagian terpenting dari analisis fundamental perusahaan. Pemeringkatan perusahaan yang telah go public lazimnya didasarkan pada analisis rasio keuangan ini.
Analisis ini dilakukan untuk mempermudah interpretasi terhadap laporan keuangan yang telah disajikan oleh manajemen. Penggunaan teori signaling, informasi berupa ROA, atau tingkat pengembalian terhadap aset, atau juga seberapa besar laba yang didapat dari aset yang digunakan. Dengan demikian, jika ROA tinggi, maka akan menjadi sinyal yang baik bagi para investor. Karena dengan ROA tinggi menunjukkan kinerja keuangan perusahaan tersebut baik, maka investor akan tertarik untuk menginvestasikannya dananya yang berupa surat berharga atau saham. Permintaan saham yang banyak, maka akan membuat harga saham meningkat. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan baik, sehingga investor akan merespon positif sinyal tersebut dan nilai perusahaan akan meningkat. Dikarenakan signaling teori memiliki kaitan yang erat dengan informasi laporan keuangan, maka ada baiknya sejak awal usaha, sebuah perusahaan memiliki pembukuan yang baik dan mudah, agar dapat digunakan sebagai informasi keuangan, baik secara internal maupun eksternal perusahaan. Setiap tindakan mengandung informasi merupakan dasar dari prinsip teori sinyal. Hal tersebut disebabkan karena adanya asymmetric information. Salah satu cara untuk mengurangi asimetris adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar. Salah satunya berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian untuk mengenal prospek perusahaan yang akan datang. Salah satu informasi yang biasanya dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat menjadi sinyal bagi para investor adalah laporan keuangan. Laporan keuangan hendaknya mengungkapkan informasi yang dianggap penting untuk diketahui oleh investor atau manajemen perusahaan. Sekian penjelasan dari saya tentang teori sinyal ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Dan jika kalian merasa ada kurangnya dalam pembahasan teori sinyal ini, silakan untuk ditambahkan di kolom komentar dengan referensi yang lain. Tapi kalau kalian merasakan ada manfaatnya, silakan bisa untuk kalian share ke teman-teman yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.